Ana hitung rumah sing wengi teguh ayu puto ing lorong puto bilai kabeh jin setan tetan urut Halo semua sobat pecinta horor dan khususnya sobat pasar horor PHC. Nama panggilanku Sur dari Lamongan, umur 26 tahun. Begini ceritanya. 5 tahun yang lalu, saat aku masih kuliah di Jogja, aku mempunyai hobi traveling hantu. Tapi hal ini bukan karena aku seorang yang pemberani, justru sebenarnya aku tergolong penakut untuk hal-hal yang menyangkut hantu. Namun mungkin karena aku orangnya gampang penasaran, maka hobi itu tersalurkan. Pengalaman pertamaku saat kami berempat ke Alas Roban. Infonya ada rumah tua yang agak kecil dihuni oleh makhluk halus. Aku belum sudah bergidik, apalagi mendengar nama Alas Roban. Di dalam timku ini, akulah yang paling penakut. Kami antara lain Rio, Ucup, Manan, dan aku sendiri. Setelah persiapan makanan, peta, dan perlengkapan yang diperlukan, kami memutuskan kalau hari Kamis pagi berangkat. Setelah semuanya siap, Rio yang paling pemberani dan berpengalaman naik gunung, kami angkat menjadi pimpinan tim. Kamis pagi dengan kendaraan bis umum, kami pun berangkat. Singkat kata, kami pun sudah sampai di pinggir jalan raya di Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Kami harus berjalan kaki selama 3 jam lebih untuk menuju ke lokasi. Rimbunnya pohon-pohon besar membuat kami tidak kepanasan oleh teriknya matahari. Rio memberitahu kalau lokasi objek yang kita datangi itu sudah tidak jauh lagi. Maka kami berempat mencari tanah yang rata yang bisa kami dirikan tenda. Sekitar jam 5 sore semua sudah beres. Kami pun santai di dekat tenda sambil merokok dan minum kopi hitam yang segar. Jam 5:30, Manan membuat api unggun untuk penerangan kami semua. Udara dingin yang lembab mulai menyelimuti kami. Jarak antara tenda kami dan rumah tua itu sekitar 500 meter. Bulu kuduku berdiri ketika mengingat cerita mengenai Alas Roban. Cup, nanti kamu yang bagian motret, apapun itu yang sekiranya perlu dipotret, langsung dipotret saja, kata Rio. Nan, posisi kamu menjaga di posisi kami bertiga. Kalau Sur, tugasmu menyalakan lampu cadangan jika lampu senter yang dipegang Ucup tiba-tiba mati. Sementara posisiku di depan sebagai pembuka jalan dan penunjuk arah, kata Rio. Tepat jam 9 malam, kami berempat siap-siap berangkat. Kami berjalan perlahan, beriringan dengan urutan Rio, Ucup, aku, dan yang paling belakang Manan. Lampu senter Ucup terus menyorot ke kanan dan kiri, sedangkan lampu yang Rio bawa mencari jalan yang sekiranya bisa dilalui ke lokasi tujuan kami. Dan sekitar 15 menit kemudian, Rio memberi kode untuk berhenti, lalu mengajak untuk berjongkok. Aku tidak tahu ada apa. Aku diam saja seperti yang lain. Hanya lampu senternya Rio yang menyorot ke satu titik, sedang lampunya Ucup sudah dimatikan. Suasana mencekam ini membuat nafasku tersengal, dan dalam bayangan di kegelapan itu, aku melihat satu rumah tua yang sudah dipenuhi semak belukar. Namun, sorot lampu Rio ternyata bukan berfokus pada rumah itu, melainkan tertuju pada satu sosok perempuan yang mempunyai payudara yang besar dan panjang. Iya benar, sosok wewe gombel, kata Rio sambil berbisik, yang konon sukanya menculik anak kecil. Namun ternyata jauh lebih mengerikan dari cerita-cerita yang kudapat. Tubuhku mulai gemetaran, satu pemandangan yang sangat mengerikan. Sebenarnya aku tidak kuat melihat sosok itu, namun karena teman-teman yang lain menatap tajam wewe gombel tersebut, maka aku menjadi sedikit berani menatapnya. Rio memberi kode untuk berjalan sambil berjongkok mendekati rumah itu. Dalam sekejap,
Wewe Gombel itu lenyap dalam kegelapan. Sementara Ucup dari tadi masih terus memotret apapun yang sekiranya dilihat aneh. Begitu sudah sampai di depan pintu, aku dan teman-teman langsung berdiri. Rio perlahan mulai masuk ke rumah itu, diikuti Ucup, aku, dan Manan. Rumah itu kosong dan sangat kotor. Lantainya juga sudah retak-retak di beberapa bagian. Kami terus perlahan menuju ruang tengah. Lampunya Rio dan Manan terus menyorot ke sekeliling. Ternyata rumah ini memiliki 3 kamar. Aku semakin merasa tertekan. Suasana ruang itu sungguh seram. Tidak terasa keringatku membasahi kaosku. Rio mulai masuk kamar pertama, diikuti lainnya. Ukuran kamar itu tidak besar, namun ada jendelanya. Kami pun beralih ke kamar kedua. Rio perlahan mulai mengajak yang lain untuk masuk. Aman, bisik Rio, lalu melangkah perlahan ke kamar ketiga. Perasaanku mendadak tidak enak. Akan ada apa ini? Kataku dalam hati. Kami pun sudah di dalam kamar itu, kemudian berjalan keluar kembali dan kami pun mulai mengarah ke ruang belakang. Di situ mungkin ruang dapur. Dan kami pun berbalik arah untuk kembali keluar rumah. Tiba-tiba bau pengap berbaur dengan bau amis dan busuk. Tidak terlalu menyengat, tapi cukup membuat aku ingin muntah. Sekejap kemudian, dari kamar ketiga sudah berdiri sundel bolong yang berdiri membelakangi kami, seolah ingin menunjukkan kalau punggungnya ada lubang besar. Sekujur tubuhku merinding. Aku yakin semua temanku pasti merasakan hal yang sama. Kami akhirnya jalan miring karena kami tetap melihat arah sundel bolong itu, sementara kami perlahan jalan ke arah depan. Lututku bergetar hebat, jantung juga sudah berdetak dengan kencang. Namun apa yang terjadi kemudian, di kamar pertama sudah berdiri Wewe Gombel. Kami berempat langsung lari berhamburan keluar rumah, terus berlari meninggalkan rumah hantu tersebut. Dengan nafas yang tersengal, kami tetap memaksa berlari hingga sampai ke tenda kami. Begitu nyampe di dekat tenda, aku langsung rebahkan tubuhku di atas rerumputan. Aku terus tersengal sambil mulai mengatur nafas. Kulihat temanku semua juga pada terlentang di rumput. Sampai sekitar setengah jam baru nafasku kembali teratur. Dan di saat itu Manan bilang kalau HP-nya tidak ada. Mungkin terjatuh saat di depan rumah tadi, kata Manan. Mendengar hal itu, aku langsung bereaksi. Kalau mengambil sekarang aku tidak sanggup Nan, nunggu besok pagi saja, kataku. Tiba-tiba Ucup menyeletuk, makan yuk, aku lapar. Iya benar, lagian sekarang sudah jam 1 dini hari, saut Rio. Akhirnya kami berempat makan dengan lahapnya. Setelah selesai makan, lalu kunyalakan sebatang rokok sambil berpikir, padahal tadi berangkat jam 9, kenapa sekarang sudah jam 1 ya? Kataku dalam hati. Paginya saat aku terbangun dari tidur, ternyata sudah nampak Rio dan Manan yang lagi minum kopi hitam. Dan di dekatnya masih ada 2 gelas lagi. Itu pasti punya aku dan punya Ucup. Aku bangun lalu bergabung dengan mereka berdua sambil minum kopi. Segar rasanya. Ternyata Ucup terlihat dari kejauhan membawa ranting-ranting kering. Aku berdiri untuk membantu merapikan tumpukan ranting itu untuk persediaan. Tanpa sengaja, mataku tertuju pada satu pohon yang tidak besar, yang di antara dahannya terselip gulungan kain dan diikat dengan tali dari akar. Langsung ku dekati dan ku ambil. Ku buka gulungan itu di depan teman-teman. Ternyata di kain itu ada tulisan Latin namun berbahasa Jawa. Tiba-tiba Rio bilang padaku, "Kamu simpan di tasmu, Sur. Kalau kita sampai di Jogja, baru kita akan membacanya sekaligus menguak arti yang tersembunyi di tulisan itu." Oke, jawabku singkat. Sekitar jam 8-an, kami berempat mulai menuju ke arah rumah hantu semalam untuk mencari HP Manan yang jatuh. Kami mulai telusuri setiap jengkal jalan yang menuju rumah itu. Begitu kira-kira berjarak 20 meter dari rumah itu, nampak dari kejauhan HP Manan tergeletak dekat pintu rumah hantu tersebut. Bergegas Manan mengambilnya. Alhamdulillah nggak rusak, kata Manan. Kami pun duduk di salah satu pohon besar yang ada di sekitar rumah itu.
Sambil merokok, kami berempat ngobrolin kejadian semalam yang ngeri itu. Padahal kalau siang sama sekali nggak seram. Hanya memang rumah itu tidak terkena sinar matahari langsung karena dikelilingi pohon yang besar. Kami masih terus mengobrol hingga sampai jam 10-an pagi. Namun kami dikejutkan oleh suara orang batuk 2 kali dan suara itu dari rumah tersebut. Aku yang tadi semangat menjadi ngedrop dengan adanya suara tersebut. Masa jam segini hantunya sudah menakuti sih, pikirku. Kami terdiam kira-kira sampai 10 menit. Sekiranya kembali normal, Rio nanya pada kami, kita pulang siang ini atau pulangnya besok pagi? Aku usul pulang sekarang, namun Ucup dan Manan memilih pulang besok pagi karena alasannya kita belum mengeksplor lagi sekitar rumah itu di malam hari. Rio pun setuju dengan gagasan itu. Akhirnya aku mau tidak mau ikut setuju. Aku bilang pada mereka, kalau begitu mending kita di tenda untuk istirahat, biar nanti malam tidak mengantuk. Mereka bertiga setuju, akhirnya kami berempat berdiri dan mulai berjalan ke arah tenda. Baru 4 langkah, tiba-tiba terdengar suara batuk 2 kali seperti tadi. Suara batuk perempuan, namun kami tetap saja terus melangkahkan kaki. Begitu sampai di tenda, aku menjatuhkan diri untuk berbaring. Sayup-sayup ku dengar suara monyet, entah seberapa jauh monyet tersebut, namun suara itu yang membedakan antara siang dan malam. Kalau malam berganti suara jangkrik dan sejenisnya. Namun selain itu sama-sama sepi, tiada hiruk-pikuk suara manusia ataupun suara kendaraan. Pelan-pelan aku mendengar suara Ucup berbicara dengan Rio. Ucup bilang bahwa arah barat itu dia sempat melihat goa, tidak terlalu besar, goa itu persis di bawah bukit itu. Rio menjawab, boleh tuh, nanti malam mungkin kita ke sana. Selebihnya aku tidak mendengar mereka berbincang karena akunya yang tertidur. Sore sekitar jam 4 aku terbangun, ternyata lagi hujan ringan. 3 temanku masih tertidur pulas. Aku ambil handuk dan peralatan mandi, lalu menuju sungai kecil yang tidak jauh dari tenda. Aku mau mandi duluan biar segar, pikirku. Airnya sangat jernih, pasti segarnya bukan main. Ternyata benar, airnya dingin. Setelah sekalian keramas, aku kembali berjalan ke arah tenda. Di tengah jalan, dari sudut mataku terlihat di sebelah kiri ada yang bergerak. Aku tidak tahu apa itu. Saat ku tengok, tidak ada apa-apa. Namun saat aku berjalan lagi, ada satu objek yang bergerak lagi. Aku jadi penasaran. Bisa jadi itu hewan, pikirku. Aku coba tetap ke arah yang tadi ada yang bergerak. Ya Allah, ada satu makhluk kecil, tingginya sekitar 40 cm, sekilas seperti potongan kayu. Aku terpukau sekaligus rasa takutku meningkat tajam. Ternyata ada 2 sosok. Inikah yang disebut hantu kayu? Gumamku. Aku coba beranikan diri berjalan ke arah sosok itu, namun seketika itu juga mereka menghilang. Aku semakin yakin itu hantu kayu. Aku teruskan berjalan menuju tenda. Setelah menaruh peralatan mandi, aku langsung nyalakan api dari tumpukan ranting untuk merebus air, mau buat mie instan dan kopi untuk berempat. Aku kembali teringat hantu kayu tadi. Aku merasa jengkel pada diriku sendiri karena lupa memotret kejadian tadi. Tidak lama, Ucup, Manan, dan Rio pada bangun dari dalam tenda. Mereka tampak segar kembali. Setelah mereka semua mandi, kami pun makan bersama dengan lahap. Sambil aku ceritakan pada mereka tentang hantu kayu tadi, sementara gerimis ternyata sudah berhenti. Tepat jam 8 malam, kami mulai bergerak menuju ke arah rumah hantu. Formasi berjalan kami seperti semalam. Sesampainya di rumah hantu tersebut, kami dengan tugas masing-masing mulai berjalan perlahan mengitari rumah tersebut. Tumben gak ada wewe gombel, bisikku pada Ucup. Hampir kira-kira di bagian belakang rumah itu, kami dikejutkan suara perempuan menangis. Aku kembali cemas dan takut. Suara itu cukup jelas berasal dari dalam rumah itu, tapi Rio mengajak untuk tetap berjalan saja mengitari rumah ini. Saat kami sudah hampir kembali ke bagian depan rumah, kembali suara tangisan itu makin keras. Dibarengi juga ada suara jeritan perempuan.
Suasananya menyeramkan, apalagi setelah dari arah pintu muncul sundel bolong bergaun merah dengan rambut panjangnya. Kali ini hantu tersebut sambil menggendong bayi. Jantungku terasa terhenti, tubuhku bergetar hebat. Manan mencoba membantu memapahku. Mendadak Rio meninggalkan kami bertiga. Dia berjalan mendekati hantu tersebut. Setelah sangat dekat, dipukullah hantu itu dengan daun kelor. Seketika itu juga sundel bolong itu menghilang. Namun dari dalam rumah malah terdengar suara perempuan tertawa. Tanpa menunggu waktu, Rio pun langsung masuk ke dalam rumah itu dan tidak tahu lagi apa yang terjadi di dalam. Kami bertiga hanya menunggu di luar rumah sambil menyalakan lampu senter masing-masing. Sekitar 5 menit berselang, Rio keluar dari rumah hantu tersebut sambil membawa segenggam rambut panjang. Rambutnya sundel bolong. Aku tidak menyangka Rio seberani itu. Ucup membungkus rambut tersebut lalu menyimpan di tas punggungnya. Sekiranya Rio sudah tenang, maka kami berempat kembali ke tenda. Kami berjalan agak cepat sambil dia membisu. Sesampainya di tenda, Manan menghidupkan api untuk penerangan, di samping untuk menghangatkan kopi yang tadi sore ku buat. Badanku mulai tidak lemas. Aku bertanya pada Rio tentang rambut tadi. Itu untuk mengusir hantu-hantu itu dan sekaligus memusnahkannya dengan cara rambut tadi harus dibakar, jelas Rio. Kami pun menikmati kopi panas sambil merokok. Sekarang jam 12 malam, waktunya untuk membakar rambut itu, kata Rio. Lalu Ucup pun mulai melemparkan rambut dalam tas plastik itu ke arah api. Baunya busuk sekali. Bukan bau sangit seperti pada umumnya rambut yang terbakar. Aneh sekali ya, celetukku. Pagi sekitar jam 7 kami berjalan kaki kurang lebih 3 jam menuju jalur bis untuk ke Semarang, lanjut ke Jogja. Singkat kata, kami pun sudah di kos masing-masing untuk beristirahat. Hari Sabtu malam, kami berkumpul kembali untuk membahas perihal kain yang bertuliskan dalam bahasa Jawa itu. Kebetulan ada teman yang menguasai bahasa Jawa Kromo Inggil, nama panggilannya Haryo. Dia menerangkan bahwa maksud dari tulisan itu adalah cara memasuki dunia gaib, sekaligus cara kembali lagi ke dunia manusia. Syaratnya harus puasa sekian hari, selama puasa harus selalu mandi keramas. Harus membaca mantra pada saat tengah malam, dan harus makan buah khusus. Maka siapapun bisa dengan mudah datang dan pergi ke dunia gaib, asal semua syarat dilakukan, begitu Haryo menjelaskan. Berarti itu mirip dengan astral projection ya? Tanyaku. Benar Sur, jawab Haryo. Apa penjelasan astral projection? Tanya Manan. Itu ngeraga sukma, atau ilmuwan menyebutnya out of body. Ngeraga sukma ini sekarang sedang didalami oleh banyak ahli dunia, ilmuwan, maupun praktisi mistik. Ini fenomena menjadi booming ketika sudah dibuktikan oleh seorang ahli di luar negeri, papar Haryo. Kita berempat akan segera mewujudkan teleportasi dunia gaib, kata Rio. Benar, dan petualangan berikutnya akan kembali saya ceritakan di lain waktu dan kesempatan. Terima kasih. Demikian cerita dari Mas Sur. See you soon, stay tune di Pasar Horor PHC, channelnya para pemberani.